minta pertanggungjawaban. Mau ngapain kamu kesini, Ning? Tanya Rama keheranan. Lah kamu sendiri lagi ngapain di sini, Mas? Bening bertanya balik dengan rasa heran yang sama. Julian dan Rinjani hanya menonton. Dan keduanya pun sama-sama heran. Kenapa Bening datang bersama dengan ibu dan anaknya? Apa tujuannya? Jawab saja, Ning. Kita kesini ya mau nemuin Nak Rinjani. Bisik Narti. Bening masih agak kesal dengan Rama, sulit sekali untuk bicara baik-baik dengan mantan suaminya itu. Aku kesini mau ketemu sama Mbak Rinjani, mau silaturahim. Bening menjawab dengan judes. Kirain mau nambah-nambahin masalah. Gumam Rama menyebalkan. Apa? Kalau bicara itu yang keras. Jangan julid-julid kayak ibu dan adikmu, Mas. Bening berani melawan. Jangan bawa-bawa ibuku ya. Rama terpancing. Sudah. Gak malu apa kalian berantem di depan Mbak Rinjani sama suaminya? Narti melerai. Rinjani dan Julian malah bingung bagaimana cara melerainya. Ada apa nih? Kok mulai tercium aroma keributan? Rani muncul dari dalam bangunan catering karena penasaran. Mimik muka judesnya langsung terpampang nyata begitu melihat keberadaan Bening juga di sana. Oh, pantesan aja. Komplotan pengkhianat ada di sini ternyata. Kata Rani dengan picingan mata super sinis pada Rama dan Bening secara bergantian. Rani! Kau tegur Rinjani. Bukan apa-apa, Rinjani tidak enak pada Narti, karena bagaimanapun juga Narti adalah orang tua yang harus dihormati. Ayo Kiran, sini ayah gendong. Ayah kangen sama kamu. Kamu mau dibeliin boneka lagi nggak? Rama merebut anaknya yang masih berusia 7 bulan itu dari pangkuan istrinya. Untuk hal itu, Bening tak bisa menolak. Dia membiarkan Rama menggendong anaknya. Hai, Mbak. Apa kabar? Sapa Bening dengan sikap yang sangat hormat. Baik. Kamu? Baik juga, Mbak. Nak Rinjani. Sapa Narti tak kalah hormatnya pada Rinjani. Rinjani meraih tangan Narti dan menyalaminya. Iya, Bu, apa kabar? Sangat baik, Nak. Ini, suaminya Nak Rin? Tanya Narti sambil melirik ke arah Julian. Iya, Bu. Narti manggut pada Julian. Julian juga ikut menyalami Narti seperti halnya Rinjani, bahkan Ran yang awalnya julid pun memaksakan diri untuk salam pada Narti. Maaf ya mengganggu waktunya, Ibu kesini cuma mau silaturahmi aja, sekalian bilang banyak-banyak terima kasih karena Nak Rinjani sudah banyak sekali membantu Bening sama Kiran selama mereka ada di sini. Ucap Narti apa adanya. Sama-sama, Bu, karena di sini panas, kita ngobrol di dalam aja, silakan. Rinjani mempersilakan Narti dan Bening untuk masuk ke dalam. Wah, terima kasih banyak, Nak. Julian merasa waktunya semakin mepet, dia harus segera pergi latihan untuk persiapan pertandingan perdana besok. Mas, kamu berangkat aja, jangan cemas. Ucap Rinjani pada Julian dengan pelan dan lembut. Julian merasa tidak yakin untuk meninggalkan Rinjani sendiri selama di sana ada Rama. Aku tunggu sama berdebak itu benar-benar pergi aja. Bening sedikitnya mendengar perkataan Julian. Bening mengerti kalau Julian sangat protektif pada Rinjani dari sosok Rama. Mas, siniin Kirannya. Sana kamu pulang aja. Kamu udah gak ada kepentingan apa-apa lagi kan di sini. Bening kembali merebut Kiran dari Rama padahal baru 2 menit saja Rama menggendongnya. Loh kok gitu? Julian menyarankan Rinjani untuk segera masuk saja biar Julian saja yang menuntaskan urusan Rama. Kamu ajak masuk mereka, dia biar aku yang ngurus. Tapi jangan berantem, Mas. Pinta Rinjani dengan cemas. Enggak kok. Cuma mau mastiin aja kalau dia jauh-jauh dari sini. Ya udah. Rinjani mengajak Narti dan Bening masuk ke dalam,
Disambut dengan sikap julid Rani, tapi Bening merasa tak masalah karena dia sudah cukup mengenal Rani dengan segala sikap judesnya. "Loh, pulang sekarang!" usir Julian dengan tegas pada Rama. "Urusan gue sama Rin belum selesai," kata Rama malah ngeyel. Tentu saja Julian terpancing. "Selesain sama gue!" Julian menggertak dengan meregangkan otot-otot jari membuat gestur kalau dia siap untuk menghajar Rama. "Tapi gue juga masih ada urusan sama Bening," dalih Rama yang masih ingin berada di sana. "Kalau itu selesaikan sendiri-sendiri, jangan di sini. Cepat lo pergi. Gue gak akan biarin lo lama-lama ada di sini." Rama akui kalau dirinya tak akan seimbang jika harus melawan Julian secara fisik. Julian memiliki tubuh tinggi besar dengan stamina dan kekuatan mumpuni sebagai seorang atlet yang rajin mengolahragakan fisiknya. Sementara Rama malah semakin menyedihkan dengan kondisinya sekarang setelah apa yang ia alami belakangan ini. "Pergi!" Julian semakin tegas mengusir Rama. Rama pun menyerah dan sadar diri semuanya akan sangat percuma. "Dan jangan balik lagi ke sini!" tegas Julian. Rama perlahan mundur dan akhirnya pergi walau masih ingin ada di sana. Lagi pula, Rama juga masih harus melanjutkan pencarian karena terlalu lama membiarkan Risa pergi itu akan membuat Sri tambah stres. Julian menunggu sampai Rama benar-benar pergi menjauh. Julian tidak pamit lagi pada Rinjani dan langsung pergi sembari memastikan kalau Rama benar-benar sudah pergi dari sana. Tapi Julian tak lupa mengirim pesan singkat pada istrinya. "Aku berangkat ke tempat latihan, kalau ada apa-apa hubungi aja. Dan nanti pulangnya minta antar Chef Pian ya." Begitulah isi pesannya. Julian cukup lega saat melihat Rama sudah benar-benar pergi keluar dari wilayah tempat catering Rinjani berada sehingga akhirnya dia bisa pergi ke tempat latihan dengan tenang. "Iya, Mas. Nanti pulangnya aku minta antar sama Chef Pian." Rinjani membalas di sela-sela obrolannya dengan Bening dan Narti. "Saya nggak bisa bayangin gimana jadinya nasib Bening kalau nggak ada Nak Rinjani. Entah berapa ribu terima kasih yang harus kami haturkan untuk mengganti semua kebaikan Nak Rinjani," ucap Narti dengan kepala tertunduk karena malu. "Kayaknya berjuta terima kasih juga nggak akan cukup deh," Cara cepat sahut Rani yang menyibukkan diri di depan laptop. Narti dan Bening semakin malu. "Itu benar. Berjuta terima kasih juga memang tak akan pernah cukup," gumam Bening penuh sesal. "Gak usah bahas soal ini lagi. Bagi saya, yang terpenting Kiran bisa hidup sejahtera walau dalam keterbatasan dan kesederhanaan. Saya gak mampu bantu banyak, cuma sebatas itu." "Mbak Rin." Bening menatap Rinjani dengan mata berkaca-kaca. "Lain kali, kalau kamu berjodoh lagi sama pria lain, pastikan kalau pria itu bukan pria yang sama seperti Mas Rama. Jangan karena kamu suka, kamu rela menyerahkan segalanya. Pikirkan juga nasib anakmu kelak," nasihati Rinjani. "Iya, Mbak. Pernikahan dengan Mas Rama akan saya jadikan sebagai pelajaran." "Baguslah." Obrolan masih berlanjut, Rinjani berusaha menata lagi hatinya dan tidak berpikir yang buruk-buruk lagi tentang Bening. Yang lalu biarlah berlalu. Rinjani harap Bening juga akan segera menemukan kebahagiaannya. Julian sampai di markas Jakarta Night. Saat ia datang, seperti ada ribut-ribut di depan gerbang. Security dan beberapa pemain seperti sedang berkerumun di sana. "Ada apa?" Julian pun menjadi sangat penasaran dengan keributan itu. "Saya mau minta pertanggungjawaban sama semua atlet yang pernah tidur sama saya. Saya hamil anak kalian semua. Cepat nikahi saya." Julian semakin mendekat, mengabaikan motor sportnya dan bergabung dengan kerumunan. Terdengar suara wanita berseru tidak jelas, tapi rekan-rekan Julian malah tertawa-tawa. Ada apa sebenarnya? Informasi penting. Julian mengenali perempuan tak jelas yang sedang kuar-kuar tak jelas itu. Julian kaget, tapi juga risih. Apalagi beberapa kali dia turun ke lapangan setelah pertandingan dan meminta tanda tangan padanya. Siapa lagi kalau bukan Risa?
Gimana nih? Apa kita lapor polisi aja? Ganggu banget ini cewek, bisa bikin konsentrasi kita buyar. Eko kebingungan, menahan agar perempuan itu tidak sampai masuk menembus area markas Jakarta Night. Kalau dilihat dari tatonya sih, ini emang fans, tapi kok ngaco begini? Pakai nuduh atlet yang pernah tidur sama dia? Siapa yang mau tidur sama dia? Sambung yang lain. Nah itu Mas JP, my future husband. Akhirnya kamu muncul juga, Mas. Sini, Mas, lihat bagaimana teman-teman kamu memperlakukan aku. Semua orang menoleh ke arah Julian yang baru datang. Wah, bahaya nih. Yang bener aja lo, Jul. Udah punya istri spek Dewi, masa belok sama yang beginian? Goda Eko. Kayaknya ini orang emang fansnya Jakarta Night, especially lo, Jul. Goda Raka kemudian. Mas JP, Mas JP. Risa benar-benar seperti orang gila. Gimana ini, Jul? Dia ngaku-ngaku pernah tidur sama beberapa atlet di sini katanya. Berat nih perkaranya? Tanya pemain yang lain. Terus lo pada percaya? Tanya Julian kekik. Harusnya sih nggak mungkin. Hahaha. Risa tidak peduli menjadi bahan buli para atlet. Bahkan, agar tidak berontak, Risa diikat oleh security karena sedari tadi berusaha memeluk siapapun yang datang, membuat sangat tidak nyaman. Julian ingat kalau tadi Rama baru saja mendatangi istrinya untuk mencari adiknya yang hilang. Kemunculan Risa ini pasti akan membuat Rama dan ibunya lega. Mas JP, ini gimana nasib anak kita lo, Mas? Risa meracau seolah dia benar-benar mengenal Julian. Julian tak peduli. Ya sadar dikit dong, Mbak. Mana ada Mas JP yang cakepnya paripurna kebangetan begini bikin anak sama situ, Mbak, enggak. Cibir Eko. Jadwal latihan mereka benar-benar terganggu karena Risa. Mungkin mereka pun tak akan bisa tenang latihan sebelum Risa enyah dari depan gerbang mereka. Istri gue kenal sama keluarganya. Gue mau hubungi dia biar keluarganya segera datang ke sini. Kata Julian. Lah, beneran kenal? Siapa sini orang, bro? Gue nggak kenal, tapi Rin kenal. Julian mencari ponsel di dalam tasnya. Dia akan menghubungi Rinjani agar Rinjani bisa segera memberitahu pada Rama soal keberadaan Risa. Ya udah, cepat hubungi Jul. Biar kita bisa konsen latihan. Julian segera menelpon Rinjani. Rinjani yang saat itu sedang berbincang dengan Bening dan ibunya. Iya, Mas. Ada apa? Lin, hubungi si bedebah mantan kamu itu. Julian enggan menyebut nama Rama. Bagi Julian, Rama masih tetap seperti bedebah yang mengesalkan. Ada apa, Mas? Kamu tenang aja, dia nggak datang lagi kok. Dia nggak gangguin aku lagi kok. Tanggapi Rinjani mencoba tenang. Hatinya panik karena walaupun ia juga benci pada Rama, ia tak ingin Julian dan Rama sampai berselisih terus. Bukan itu, sayang. Ada informasi penting buat dia. Informasi apa, Mas? Adanya lagi ada di depan markas Jakarta Night. Stres. Kayak orang gila. Coba aja kamu hubungi keluarganya, biar cepat-cepat dibawa pulang. Maksudnya Risa? Ya, emangnya siapa lagi? Kok dia bisa ada di sana? Aku juga nggak tahu, Rin. Begitu aku sampai, orang-orang sibuk ngurusin dia yang teriak-teriak histeris minta tanggung jawab. Ngaco banget lah pokoknya. Kami nggak akan lapor polisi, kamu nunggu pihak keluarga aja yang datang. Rinjani cukup miris mendengarnya. Benci memang benci, tapi sungguh, kehidupan mantan suaminya itu menjadi sangat kacau. Iya, Mas. Aku akan segera hubungi Mas Rama. Minta Rani aja yang hubungi ya, jangan kamu. Pinta Julian yang diam-diam tetap tak rela istrinya berinteraksi langsung dengan Rama. Iya, Mas. Julian sudah selesai menelpon dan rekan-rekannya menunggu. Gimana, Jul? Kita masuk aja, keluarganya lagi dihubungi. Ini emang orang hilang, lagi dicari-cari sama keluarganya.
Jawab Julien lumayan membuat semuanya merasa lega. Oh gitu ya? Kasihan juga ya? Ya udahlah, kita harusnya nggak repot-repot ngurusin yang beginian. Yuk cabut. Ajak salah satu pemain. Mereka sepakat untuk masuk ke dalam gerbang dan mengabaikan Risa. Risa ditinggalkan dengan security yang akan mengawasi dan menjaga sampai pihak keluarga datang. Sabar ya Pak, tungguin dulu, keluarganya bentar lagi datang kok. Ucap Eko pada security itu. Oke, siap. Julien kembali menunggangi tunggangannya dan membawa serta masuk ke dalam area klub yang dibelanya. Mas JP mau kemana? Gimana dengan nasib anak kita? Kalian juga. Kalian mau kemana sih? Bawa aku masuk ke dalam. Risa masih histeris tak jelas. Diam kamu! Jangan halu! Kata security dengan gemas dan sekuat tenaga menahan agar Risa tidak ikut masuk ke dalam. Aku udah gak nyimpen nomor Mas Rama. Kamu ada, Ning? Tanya Rinjani pada Bening. Gak juga, Mbak. Saya udah gak nyimpan nomor keluarga itu sama sekali. Sahut Bening. Duh gimana ya? Biarin aja lah, Rin. Biarin mereka kelimpungan nyari sampai capek secapek-capeknya. Gak usah peduli sama mereka. Kata Rani kesal. Ya gak bisa gitu juga, Ran. Kasian lo, udah cukup deh mereka kesusuhan. Lagian ini si Risanya gangguin para pemain di depan gerbang Jakarta Night. Gimana coba? Miris sih ya, itu si ulet bulu akhirnya malah jadi orang gila. Ada rasa puas, tapi ya ada rasa miris juga. Bening juga ikut memikirkan hal itu. Dia tak menyangka kalau orang-orang yang zalim padanya pada akhirnya mengalami kesusahan yang luar biasa seperti ini. Bening merenung tertegun beberapa saat. Apa benar ini terjadi pada kalian? Semoga ini menjadi pengingat agar kalian kelak bersikap lebih baik pada orang lain, pikir Bening. Gimana dong? Aku males lah kalau harus datang langsung ke rumahnya. Males banget. Rinjani kebingungan mencari orang yang bisa dihubungi. Bening sangat mengerti posisi Rinjani. Dan situasi memang harus segera diselesaikan apalagi Risa bersikap seperti orang gila yang sangat mengganggu. Padahal tadi si Rama kesini, pasti udah jauh banget dia. Sahut Rani. Biar saya aja yang datang langsung ke rumah mereka, Mbak. Putuskan Bening. Yakin? Kamu gak keberatan? Tanya Rinjani. Iya, Mbak. Tapi saya titip Kiran sama ibu di sini, biar saya pergi sendiri ke sananya. Kata Bening yang tak ingin anak dan ibunya berada dalam situasi yang tidak kondusif andai nanti dia mendatangi rumah Rama lagi. Ya, kalau kamu maunya begitu. Setujui Rinjani. Ya udah, saya pergi dulu ya. Pamit Bening. Hati-hati, Ning. Kata Narti tampak cemas. Iya, Bu, jaga Kiran sebentar ya. Aku nggak akan lama kok. Ini, udah aku pesenin ojek online buat kamu. Kata Rinjani. Wah, makasih banyak, Mbak. Bentar lagi ojolnya sampai di depan. Baik, Mbak. Kadang Rani memang tak rela saat Rinjani tetap berbaik hati pada masa lalu yang telah menyakitinya. Tapi Rani juga bangga karena Rinjani tak bisa berhenti peduli pada orang-orang yang membutuhkannya. Bab ke-102. Kiran menjadi sedikit rewel saat ditinggal oleh Bening. Narti begitu kerepotan mencoba membuatnya berhenti menangis. Cup, tunggu ya, ibumu sebentar lagi akan kembali, Nak. Narti menimang-nimang Kiran di dekat AC, barangkali bayi itu rewel karena kepanasan. Rani yang masih sulit memberikan respek pada segala sesuatu tentang Bening, hanya bisa mencebik dan sesekali memicingkan tatapan mata sinis pada Narti. Rani juga menganggap suara tangis Kiran telah membuat suasana kerjanya terganggu. Berisik banget, Rin! Benar-benar memecah konsentrasi! Bisik Rani sebal. Gak boleh gitu, Ran. Masa mau julidin anak bayi sih? Ingatkan Rinjani.
Kuat banget kamu dengerannya kan anak bayi, anaknya pengkhianat pula. Ran. Ya, aku lupa kamu kan bunda dari yang super duper baik hati. Rani. Rinjani pergi menuju ke dapur untuk memanggil beberapa pegawainya. Susi, Ivy, salah satu dari kalian bisa tolong pekerjaan Rani di sini? Pinta Rinjani kepada para pegawainya. Tentu saja, Mbak. Jawab keduanya dengan sigap. Susi dan Ivy sepakat membagi tugas. Susi tetap di dapur membantu pekerjaan Chef Pian, sementara Ivy bergabung ke ruang utama catering untuk membantu Rani menyiapkan puluhan box pesanan. Chef, mulai besok kita punya pesanan partai besar lagi, PT Global kembali memesan ke catering kita. Udah pasti kita akan semakin kewalahan. Kata Rinjani sebelum pergi dari ambang pintu dapur. Iya kah, Mbak? Wah, rezeki itu, Mbak. Iya, alhamdulillah. Chef Pian kan pasti butuh tambahan helper buat di dapur. Nah, kita juga butuh tambahan buat yang packing. Coba Chef Pian rekrut lagi beberapa orang buat kerja bantu kita di sini ya. Siap, Mbak. Ada beberapa tetangga yang baru kena PHK dari pabrik, pasti akan sangat senang saya ajak bekerja. Bagus itu, Chef. Jadi aku nggak perlu cemas lagi masalah perekrutan pegawai baru. Makasih ya, Chef. Sama-sama, Mbak Bos. Rinjani menukas dengan senyum. Chef Pian selalu bisa mencairkan suasana. Rinjani kembali itu ikut menenangkan Kiran. Tapi sebelumnya, Susi menjadi penasaran dengan sosok Rinjani setiap harinya. Udah cantik, orang berada, baik pula. Langka banget ada bos kayak Mbak Rinjani begini. Beruntung banget deh aku bisa ikut kerja bantu-bantu di sini. Kata Susi penuh syukur. Yang penting kita kerja sepenuh hati. Mbak Rinjani selalu jujur dengan upah yang ia kasih. Kalau catering lagi ramah, dia selalu kasih lebihan, padahal dia ambil keuntungan sedikit loh. Sahut Chef Pian. Nah ya, walaupun labanya dikit, tapi berkahnya melimpah. Itu kali ya? Ya itu benar. Tapi ini suara bayi rewel kok berisik banget ya? Jadi makin gerah aku di sini. Keluh Susi kemudian. Gak boleh gitu. Namanya juga anak bayi. Iya. Rinjani menghampiri Narti bermaksud untuk membantu menenangkan Kiran yang rewel. Sini, biar saya yang gendong. Kata Rinjani lalu mengambil alih Kiran dari Narti. Aduh, maaf jadi berisik di sini ya, Nak. Biasanya Kiran gak rewel begini kok. Mungkin karena ditinggal sama ibunya kali ya. Mungkin karena di sini juga panas. Maaf jadi ngerepotin, Nak. Enggak kok. Rinjani menimang-nimang Kiran sambil tersenyum ceria menunjukkan ekspresi kaget pada Kiran. Anehnya, dalam hitungan detik, bayi 7 bulan itu berhenti menangis dan bola mata biji leci miliknya menatap lurus pada wajah Rinjani. Ba, jangan nangis ya. Bentar lagi ibu kamu kembali. Ucap Rinjani. Sisi keibuannya terpancar saat menenangkan Kiran. Narti menatap kagum pada Rinjani. Cara cepat Rinjani begitu tulus membantu, bahkan dalam hal apapun, dalam hal kecil sekalipun. Narti tak mampu membalas, dia hanya bisa membalas dengan doa-doa terbaik untuk Rinjani. kenal orang di sekitar Bening Anda. sudah sampai di rumah mantan mertuanya. Sebenarnya Bening malas bertemu lagi dengan Sri atau Rama, tapi dia memang perlu menginformasikan keberadaan Risa. Saat Bening sampai, Rama juga belum lama sampai di rumahnya dengan lesu karena masih belum mendapatkan hasil dari pencariannya selama ini. Ngapain kamu? Sengaja nyusulin aku? Sapa Rama begitu kepedean saat Bening masuk ke dalam halaman rumah. Kepedean! Cibir Bening sebal. Terus mau apa kamu kesini? Mana anakku? Minimal bawa Kiran kalau mau kesini. Aku punya informasi penting buat kamu. Soal apa? Soal Risa. Saat nama Risa, Rama tergugah lagi. Beberapa hari terakhir ini, yang menjadi fokus hidupnya saat ini memang hanya Risa, dan Risa. Apa yang kamu tahu? Memangnya kamu tahu apa masalah yang lagi membelit keluargaku? Tahu?
Pasti Rinjani gibahin masalah keluargaku ke kamu, kan? Tuduh Rama. Bukan gitu, aku nanya dan Mbak Rinjani jelasin sewajarnya. Maaf ya, Mas, Mbak Rinjani itu nggak sama kayak kalian, yang kadang suka melebih-lebihkan keburukan orang padahal belum tentu terbukti kebenarannya. Sindir Bening. Rama pun sangat tersindir dengan kata-kata itu. Ah, udahlah, jangan ngebanding-bandingkan. Langsung aja, apa tujuan kamu datang? Informasi apa yang mau kamu kasih ke aku? Bening hanya geleng kepala. Mantan suaminya memang tak memiliki adab dan sopan santun. Bukannya mempersilakan tamu untuk masuk, dia langsung menghadang dan bertanya di halaman rumah. Tapi tak apalah, lagi pula Bening juga sedang malas berlama-lama di sana. Begitu informasi ia sampaikan, ia akan segera kembali ke cateringnya Rinjani. Kalian lagi nyariin Risa, kan? Ya. Risa ada di depan gerbang markasnya klub basket Mas JP. Ngacau kayak orang gila. Cepet deh kamu susulin dia ke sana, Mas. Sembarangan kamu ngatain dia kayak orang gila. Rama ngegas. Itu gambaran yang dibilang sama Mas JP. Coba aja kamu cek sendiri. Sialan si JP. Makin nantangin aja itu cowok brengsek gak tahu malu. Kamu kali yang brengsek dan gak tahu malu. Cibir Bening kesal. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Info yang aku kasih cukup penting kan? Udah ya, aku mau balik lagi ke tempat Mbak Rinjani. Kamu jangan bohong. Jangan ngerjain aku, Ning. Awas saja kalau kamu cuma ngasih pang. Aku udah capek banget nih nyariin Risa berhari-hari. Sorry ya, Mas. Aku bukan kamu yang suka bohong dan ngerjain hati orang lain. Ya udah sana kamu segera cek ke tempat yang aku kasih tahu tadi. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Maaf juga nggak bisa nemu ibu kamu. Aku pamit, Assalamualaikum. Bening beranjak, benar-benar tak ingin berlama-lama di sana. Ya udah tunggu dulu. Aku antar kamu ke tempat Rinjani. Aku ambil kunci mobil dulu, biar kamu nggak kepanasan. Kata Rama ketus, tapi hal itu sedikit membuat Bening salah tingkah. Apaan sih? Padahal Bening tersanjung dengan ajakan Rama. Selama menjadi istri Rama, nyaris tak ada sikap peduli seperti itu dari Rama, tapi Bennya dibikin baper seperti itu saja. Jantung dan hati Bening malah berdebar-debar. Enggak. Aku nggak boleh baper. Ingatlah, dia adalah orang yang udah menghancurkan hidupku. Batin Bening menghempas jauh rasa bapernya. Risa sudah berhasil dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah. Rama sangat kewalahan, sehingga ia meminta bantuan beberapa orang yang bahkan tidak ia kenal untuk menenangkan Risa dan membawanya pulang ke rumah. Sementara itu, Julian bercerita soal apa yang terjadi pada Risa di depan gerbang Jakarta Night setelah pulang ke rumah. Rinjani mendengarkan, menyimak, sesekali menertawakan, tapi sesungguhnya, jauh di dalam lubuk hati terdalamnya, Rinjani merasa kasihan juga pada Risa. Rinjani menempatkan diri sebagai sesama perempuan, tapi walaupun begitu, rasa empati Rinjani tak akan pernah mampu membuat keluarga toksik itu menghargai Rinjani. Mas, aku udah dapat jadwal buat ikut senam di sanggarnya Miss Ala. Seminggu 2 kali, Rabu sama Sabtu. Rinjani membawa kabar pada Julian yang sedang melakukan pemanasan ringan di depan rumah. Rabu besok? Iya. Nggak apa-apa ya. Cuma 60-90 menit aja kok sekali pertemuan. Ya nggak apa-apa. Besok aku antar. Makasih. Masih ada beberapa yang harus aku siapin. Aku mau matras yang baru, aku juga perlu beberapa set baju senam khusus bumil, celana yang ada di rumah udah pada sempit banget mas. Udah nggak muat di bagian sininya. Rinjani menyodorkan perutnya yang makin membuncit dengan bangga pada Julian. Ya ayo sekarang dianterin belanja. Julian mendekat dan ikut mengelus gemas pada perut istrinya. Asyik! Dan predikat suami terbaik abad ini masih jatuh kepada kamu, Mas. Lebay. Biarin. Hei. Tunggu beberapa menit, habis itu aku mandi. Sat-sat kok, gak akan lama. Oke, Habi. Sebelum beranjak ke dalam rumah,
Julian menyempatkan diri mengecup kening istrinya, membuat tetangga julid makin kepanasan. Hah, mesra-mesraan mulu. Padahal udah bukan pengantin baru lagi. Cibirnya cukup keras sehingga Rinjani dengar. Hati Rinjani tersulut, tapi dia pantang ribut dengan tetangga. Mari, Bu. Rinjani balas dengan sapaan dan senyum sebelum Rinjani kembali masuk ke dalam rumah. Hi, sok ramah. Rinjani tidak peduli. Terserah apa kata si tetangga julid. Yang pasti setelah ini, Rinjani akan meminta dibuatkan pagar dan benteng yang lebih tinggi untuk membatasi keleluasaan si tetangga kepo yang julid itu. Dasar tetangga julid! You're beautiful